Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Isleni Widiawati dalam tugas literasi kepramukaan Universitas Terbuka dalam pembahasan penjelasan individu yang sehat. Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai konsep kepribadian sehat menurut 3 ahli yang disebutkan: Sigmund Freud, Fritz Perls, dan Gordon Allport. Menurut pakar pertama Sigmund Freud, dalam teori psikoanalisis Freud, kepribadian sehat dicapai ketika terdapat keseimbangan yang efektif antara 3 komponen kepribadian: ID, ego, dan superego. ID mewakili dorongan insting dasar dan keinginan untuk kepuasan instan. Superego mewakili standar moral, nilai-nilai, dan hati nurani yang diinternalisasi dari masyarakat. Ego bertindak sebagai mediator yang realistis, berusaha memuaskan keinginan ID dengan cara yang dapat diterima oleh superego dan realitas dunia luar. Kepribadian sehat. Seseorang dianggap sehat secara mental jika memiliki ego yang kuat, yang mampu mengelola dan menyeimbangkan konflik antara ID dan superego secara efektif, tanpa didominasi oleh salah satu komponen secara berlebihan. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan neurosis atau perilaku tidak sehat lainnya. Menurut pakar yang kedua, Fritz Perls atau terapi Gestalt, Perls dan teori Gestaltnya berfokus pada pengalaman di sini dan saat ini, here and now, dan kesadaran diri, awareness. Kepribadian sehat, menurutnya, kesehatan psikologis dicapai ketika individu hidup sepenuhnya di masa kini dan memiliki kesadaran penuh akan perasaan, pikiran, dan sensasi tubuhnya saat ini. Individu yang sehat mampu mengenali dan menyelesaikan urusan yang belum selesai, unfinished business, dan masa lalu yang mungkin mengganggu fungsi saat ini, serta mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan dan kehidupannya. Menurut pakar yang ketiga, Gordon Allport, teori sifat dan proprium. Allport menekankan keunikan individu, motif sadar, dan fokus pada individu yang sehat mental, berbeda dengan Freud yang banyak mempelajari individu neurotik. Kepribadian sehat atau kemasakan mental, mature personality, menurut Allport memiliki 7 kriteria utama. 1. Perluasan perasaan diri. Memiliki minat dan keterlibatan di luar diri sendiri, seperti dalam hubungan yang penuh kasih dan kegiatan sosial. Yang kedua, hubungan hangat dengan orang lain. Mampu menunjukkan keintiman, kasih sayang, dan toleransi terhadap orang lain. Yang ketiga, keamanan emosional, menerima diri sendiri dengan realistis, termasuk keterbatasan, dan memiliki regulasi emosi yang baik. Yang keempat, persepsi realistis, melihat dunia secara objektif, bukan melalui lensa kebutuhan atau ketakutan pribadi. Yang kelima, wawasan dan humor, memiliki pemahaman tentang diri sendiri dan kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri. Yang keenam, filsafat hidup yang mempersatukan, memiliki tujuan hidup yang jelas, nilai-nilai moral yang kuat, dan arah hidup yang mempersatukan perilaku mereka. Yang ketujuh, berorientasi masa depan dan unik pada setiap individu. Perbedaan utama, fokus waktu. Freud berfokus pada pentingnya masa lalu atau pengalaman masa kecil dan alam bawah sadar. Sedangkan Perls menekankan masa kini, here and now. Sementara Allport berfokus pada perilaku saat ini dan tujuan masa depan. Perbedaan yang kedua adalah pendekatan studi. Freud berdasarkan teorinya pada studi individu neurotik, sedangkan Allport secara eksplisit menekankan studi individu yang sehat mental untuk memahami kepribadian yang matang.
Perbedaan yang ketiga adalah konsep keseimbangan versus pertumbuhan. Freud melihat kesehatan sebagai keseimbangan struktural, sedangkan Pearls dan Allport melihatnya lebih sebagai proses pertumbuhan, kesadaran diri, dan pemenuhan potensi. Demikianlah tugas literasi kepramukaan dari Isnaini Widiawati. Semoga kita semua diberikan kesehatan mental dan spiritual secara fisik juga. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa menganalisa dan selalu belajar dan terus belajar. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.